Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, yaitu dengan judul Berpikir Positif, Optimis dan Sabar. Namun sebelum memulai pembelajarannya, saya mengimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya untuk membuka buku materinya masing-masing atau buku pelajarannya masing-masing, baik di situ buku LKS maupun buku paketnya. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu mengenai berpikir positif ya di sini ya. Namun sebelum memulai pembelajarannya, di sini ada kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada bab ini ya. Yaitu yang pertama, menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-10, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, dan Al-Baqarah ayat 153 tentang optimis dan sabar. Kemudian yang kedua, yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Balad, Quran Surat Az-Zumar, dan Surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, yaitu menyimpulkan keterkaitan surat Al-Balad, Az-Zumar, dan Al-Baqarah dengan fenomena sosial dan menyajikannya dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kemudian yang keempat, yaitu menganalisis keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan, dan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan hafalan hadis Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan dampak sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sesuai dengan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan, dan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dengan fenomena sosial, kemudian menyajikannya dalam bentuk lisan atau tulisan. Yaitu adalah kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada bab ini ya, khususnya pada bab optimis ini tadi, atau berpikir positif. Langsung ke pembahasan intinya di sini, yaitu mengenai pengertian berpikir positif ya. Di sini ada kutipan sedikit, yaitu berpikir positif itu adalah cara berpikir yang berorientasi atau menekankan pada suatu yang positif, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan semua hal atau kejadian yang terjadi di sekitarnya. Itu adalah pengertian sedikit mengenai positif ya, berpikir positif. Jadi orang kalau udah berpikir positif itu dia akan berbaik sangka ya, baik di situ pada dirinya sendiri atau orang lain, bahkan dia berbaik sangka pada lingkungan sekitarnya. Kemudian di sini ciri-ciri orang yang berpikir positif ya, di situ ada 3 macam ya, yaitu yang pertama, orang yang berpikir positif itu akan berpegang prinsip bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Kemudian yang kedua, akan selalu konsisten dalam ketaatan, dan yang ketiga, yaitu memiliki kepercayaan diri yang bagus. Jadi orang yang berpikir positif itu dia akan selalu berpikirannya bahwa semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi seperti gembok itu pasti ada kuncinya ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di sini akan selalu konsisten dalam ketaatan. Jadi dia akan selalu istiqomah walaupun ujian-ujian itu menimpanya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini penjelasannya memiliki kepercayaan diri yang bagus. Jadi dia tidak peduli ya, walaupun dia direndahkan oleh lingkungan sekitarnya, dia tidak peduli. Jadi dia tetap istiqomah dengan apa yang ia capai ya, atau fokus pada tujuannya. Jadi tanpa menghiraukan
lingkungan yang ada di sekitarnya. Maksudnya di sini menghiraukan hal-hal yang negatif ya, seperti itu. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang berpikir positif di sini terdapat pada Al-Qur'an ya, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yaitu adalah dalil yang menjelaskan tentang berpikir positif ya, yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka atau buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12 itu adalah salah satu dalil mengenai ini ya, tentang berpikir positif atau tidak berburuk sangka kepada sesama muslim khususnya. Kemudian di sini ada cara berpikir orang positif ya. Jadi di sini penjelasannya, berpikir positif atau memiliki pikiran yang bersih akan memberikan dampak positif juga kepada jiwa dan raga seseorang. Yaitu yang pertama, caranya yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memilih teman dan lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Yaitu caranya ada 3 ya, diingat-ingat. Itu yang pertama, selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun di situ selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, memilih teman dan lingkungan yang baik. Jadi kalau memilih teman di situ harus memilih-milih ya, maksudnya di sini memilih-milih bukan memilih yang kaya atau yang tidak kaya seperti itu ya, tetapi memilih dalam konteks dari segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena status sosialnya ya. Terus kemudian yang terakhir ya, atau yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Maksudnya di sini memotivasi itu seperti apabila kita melihat suatu kejadian hal ya, mungkin di pinggir jalan, di situ kita melihat orang yang sedang berjualan ya, kita memotivasi diri sendiri ya di situ. Motivasi ya supaya kita itu lebih giat lagi ya, atau mungkin di situ bisa menyisihkan rezeki kita ya kepada orang yang berjualan tersebut ya. Intinya itu kita memotivasi supaya pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita itu selalu positif, tidak berburuk sangka ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah berpikir positif. Jadi hikmahnya di sini apa? Ya, penjelasannya yaitu sebagai orang yang taat kepada ajaran agama, seorang muslim harus terbiasa berpikir positif, melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang baik dan tidak mudah tersulut emosi ya. Kemudian hal itu juga itu semata-mata dilakukan hanya karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya secara perincinya di sini yaitu yang pertama, membangun kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, dimudahkan dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian yang ketiga yaitu menyehatkan jiwa ya. Ternyata hanya 3 saja di sini ya. Jadi hikmahnya ada 3 yaitu membangun kepercayaan diri. Jadi setelah kita berpikir positif, maka kepercayaan diri kita itu akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, hikmahnya
dimudahkan dalam menyelesaikan persoalan. Jadi urusan-urusan kita di situ akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu menyehatkan jiwa, karena kita sudah berpikir positif, maka jiwa kita itu akan cenderung lebih tenang ya. Jadi tidak terisi dengan hal-hal yang negatif atau berburuk sangka kepada orang lain. Ya, mungkin itu saja pada pertemuan hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.